حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حضرة أسماء الله سيدنا محمد عبود بن حضرة شرفة الأجلاني حضرة اسماء أسماء المدى حضرة شرفة عبد الله المندري حضرة شيخ شرفة بن اسماء المندري حضرة شرفة بن المندري من شمال أبو علي بن وزوجة وذريتنا الله يغفر لهم يرحمهم ولدرجة من الجنة وينفعنا بأسرار ونور يوم الدين وخلق الرحمن وبنا ولأمنا ولأمتنا ولخالنا ولخلتنا ولأجدادنا ولجدتنا وإلى جميع بلدان المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويبي درجات الجنة وعلى يدنا الله ينور قلبنا وغالبنا الهدى وبلغنا والمضمون الإسلام بلا محنة ديار جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Sampai halaman 131 di bawah. Wa kana abi ibni Ka'b radhiyallahu ta'ala dan adalah abi bin Ka'ab, mudah Allah meridai akan beliau. Yaqulu berkata, yukti bin nari atau yukti bin nari yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti sendiri, apabila api neraka dibuka pintunya, maka didatangkanlah kepada api neraka tadi bisakina alapi simamin. Dari api neraka itu keluarlah 70.000 tali, dan 70.000 tali tadi, setiap tali ada satu malaikat yang menarik. Malaikatnya adalah suratil jamusi, yaitu berbentuk seperti kerbau. Yaqulu kulli zamanin, dan malaikat tadi mengikat tiap tali tadi minha, daripada si malaikat yang berbentuk itu, minha sabuna alfi malakin. Nah, kalau malaikatnya pulang jumlahnya adalah 70.000 malaikat. Mulikatan Abu Abiha, dan malaikat ini bergantungan mereka di pintu neraka. Alaihim, atas malaikat, atas neraka tadi pulang, atas malaikat, malaikatun, atas malaikat, atas api neraka tadi ada malaikat. Malaikat ini bilang sudah ma'hum, sudah orang hilang, artinya malaikat malik. Jadi penjaga neraka itu orang hilang. Nah, jadi hilang sesuai pandai besi, karena para lawan api, lawan haram, lalu sedikit banyaknya untuk juga hilang. Inilah malaikat-malaikat penjaga api neraka. Alaihi malaikatu suda, mereka itu hilang. Ma'ahum salasilu, dan beserta mereka ini pulang malaikat menghilang. Di awak mereka ini ada macam-macam rantai. Salasilu tawalu, rantainya panjang-panjang. Waningkalu thiqalu, dan ada dua pulang malaikat itu selain pada di awaknya rantai, ada di awaknya itu pulang gunting untuk memotong. Wasarabila qitrani, dan mereka ini wasarabilu qadrani wa muqta'atun, dan membawa daripada gunting yang memotong tadi, sarabil akan tali-tali yang bergantungan, wa mu'allaqatun wa muqatti'atun, dan memotong mereka itu akan api-api neraka tadi. Dan mereka ini pulang wali ayunihim, bagi mata mereka, lamanu qallamni barqi, mata mereka ini
nyarak atau menyala seperti kilat. Artinya mata mereka ini tajam. Ini malaikatnya tuh, malaikat menjaga neraka. Al-barqil khatifi, mereka itu matanya tajam dan nyarak. Wali wujuhihim, dan bagi wajah mereka pulang lahum karena wajah mereka ini lahun menyala, muhanya ini menyala karnarin seperti api. Ini malaikat penjaga neraka tadi. Syakhisahu, dan satu daripada mereka itu abosarihim, mereka itu memandang kepada neraka. Maksudnya la yanzuruna ila lil arsil jalalahu ta'ziman lahu, dan satu mata mereka, satu orang daripada mereka memandang kepada aras Allah jalalahu, yang maha besar, ta'ziman lahu, karena memuliakan lawan Allah Ta'ala. Di antara mereka tuh ada yang memandang ke aras, sisanya ada yang memandang ke aras, memandang api neraka. Lahu, bagi mereka itu, fa'idza dannat naru, apabila api neraka ini ditiup atau diguncang, wa kana bainahum, dan di antara malaikat-malaikat ini, wa bainal khalaiqi, dan di antara makhluk-makhluk yang ada pada waktu di dalam neraka jannah. Maksudnya khamsami'ati amin, jaraknya itu adalah 500 tahun perjalanan. Jadi apabila masuk neraka tadi, antara api neraka lawan manusia yang masuk neraka, belum lagi masuk neraka, hanya paparan hangit sudah. Antara api lawan manusia itu jaraknya di sini 500 tahun perjalanan. Ya hangit juga apalagi kempar. Zafiratun, maka ketika bernapas oleh api, asalnya api neraka ini sebelum orang masukkan api ini ranai normal. Itu pas sudah terjadi kiamat, tutup kiamat, lawang dibuka, penjaga-penjaganya ini mencukulan, bukan malaikatnya, lalu api ini behina. Zafaratun, maka behina oleh api. Apabila api ini behina, fala yabqa ahadun illa jisan ala rukbatayhi, urang dari apabila ikan atau orang yang masuk ke dalam neraka, apabila melihat api ini behina, bahambus nah, kayak orang kebakaran kan. Orang kebakaran itu kan pada waktu api makan kayu, di atas api ini ada pulang api yang kayak berputar tambah ke atas, nah kayak itu maksudnya. Jadi tiupan hinakan api itu aja membakar juga. Api itu apabila membakar, ingat 3 lapis, di bawahnya membakar, di atasnya berputar pulang api, di atasnya pulang berputar. Itu nama ulah lakas nyebehina. Jakanya api itu kada bahina, kada mau membakar itu kada mau cepat. Apalagi angin ada pulang menambahi 2 kali bahina betul. Jadi ujar sidin apabila api neraka ini bahina, yabqa ahadun illa jisan ala rukbatayhi, maka makhluk-makhluk yang ada ini menggatar. Kalau saya melihat neraka bahina, ikan melihat kebakaran biasanya kan apa? Itihi ujung api itu ini berputar ke atas, nah kayak berlapis-lapis. Nah itu namulah lapas habis makan. La yaqa'alun illa jisan ala rukbatayhi, kan ada lagi satu pun daripada makhluk-makhluk itu tadi. Dan jaraknya jauh antara malaikat dan api dan makhluk ini. Apabila masuk neraka tuh kada langsung masuk neraka, imbah masuk pintu neraka, dari pintu neraka karena ke api neraka ini jarak perjalanan 500
tahun lawasnya ya hangit juga, apalagi masuk lalu hanya bu di lawangnya aja hangit sudah, dapatnya api menghembus. Hangit sudah, kayak orang memadam kebakaran wah asik menyibur, nah di seberang sana angin menghembus, panasnya terasa. Nah kayak itu badannya. Jadi perjalananku antara manusia yang masuk neraka tadi, neraka itu balawak, kadang mulai atas, mulai bawah juga balawak. Apabila masuk ke dalam neraka, tabu balawak, imbang masuk hanya masuk dari lawang itu menuju apinya 500 tahun. Apabila api itu berhina, hanya masuk di muha lawang tadi, hinakannya sampai kepada lawang tadi, langsung hangus. Apabila mujazilin api itu berhina fala yabqa ahadun illa jisan ala rukbatayhi, maka tidak ada satupun dari makhluk yang ada ini kecuali menggetar ketakutan. Ala rukbatayhi, atas lututnya talukuk, wa akhadatur rukbati, dan menjadikanlah inya akan dua lututnya tadi rukbah, guyang. Nah kayak petir, artinya itu apa? Talukuk maksudnya, menggatar talukuk, menggatar langsung api itu nyambar, api bahinat itu mengesahkan orang masuk neraka dan mengesahkan penjaga neraka. Pasoro qalbuhu, maka disini menjajah, maka jadilah hati makhluk yang masuk ke dalam neraka tadi, hanya masuk di lawang. Qalbuhu mu'allaqan ila hanjaratihi, maka menjadikanlah hati mereka tergantung kepada tenggorokan. Artinya apa? Tercekik. Caranya bahasa kita kada kawal lagi bebander. Artinya suara itu tak alam di tenggorokan. Makanya orang kebakaran gitu kan, kalau ngocak lagi tak kagum. Makanya bahasa kita ini kagum, melihat api kagum, kada kawal lagi mengocak, ke jalan aja kada kawal lagi, berduduk kada kawal takam, itu ngarannya kagum ngarannya. Lalu ujazilin kenapa? Dan menjadilah makhluk-makhluk yang ada itu suara mereka itu mu'allaqan ila hanjaratihi, tagana yaitu tenggorokan mereka, la yakhruju, kada kawa mengeluarkan suara, wa la yarji'u, dan kada kawa membulikan suara tadi ila makanihi, kepada tempat suara bisu jadinya tangaman. Bebander kada kawa, menarik suara kada kawa, hendak penguciak suaranya kada ada. Nah maka itu orang yang hendak masuk atau orang yang sudah masuk melewati pintu neraka, kada kawa bandar lagi, hangit langsung bagaimana bandar hangit sudah. Wa dzalika qaulu ta'ala, dan seperti itulah firman Allah Ta'ala, idzil qulubu ladil hanaziri kadzimina wa yunadi, dan ujar Allah Ta'ala berfirman, idzil qalbu, dan ketika hati-hati makhluk, ladil hanaziri, ketika mereka itu, ketika hati atau suara mereka tertahan di tenggorokan, kadzimina, seperti orang yang tersedak atau suaranya terjepit di tenggorokan karena obaban dan maksud. Jadi apabila masuk neraka itu, apabila lewat pintu, hanya lewat pintu selangkah, api itu langsung menghembus, anginnya menghembus, anginnya aja dari api neraka, anginnya atau binya bahina dari neraka itu bahina kalawang neraka, perjalanan batis 500 tahun ya angin hanya hembusannya golongan lagi masuk ke api nerakanya itu di sini. Lalu apa? Wa yunadi Ibrahimu, lalu makhluk-makhluk yang ada ini ujiakan ketakutan tadi. Ada yang kau bander, ada yang kada kawa, cuma jelas di sini ada yang kau bandernya takam bertaan.
Lalu diberi kisahkan tentang nerakanya, kisah malaikatnya sangat-sangat, matanya tajam-tajam, matanya kadang berkicipnya, matanya landap, ini dan sebagainya, mengikuti rantai, membawa gunting. Nah di bawah ini alat-alat penyiksaan. Lalu apa yang terjadi? Lalu makhluk-makhluk ada dari wa yunadi Ibrahim, lalu makhluk-makhluk ini memanggil, mengiau, meminta bantu lawan Nabiullah Ibrahim al-Khalilah, minta bantu lawan Nabi Ibrahim. Wa ghairihi, dan selain dari Nabi Ibrahim minal anbiya, daripada para nabi-nabi. Lalu melihat api nerakanya dijaga rangka ini. Lalu makhluk-makhluk nabi ini frustasi. Setelah mereka ini frustasi, lalu mendatangi Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim ini adalah berpangkat Khalilullah. Khalilullah itu ya kita kawan Tuhan, bahasanya itu Khalil, kekasih tapi kawan. Itu tak kekasih tapi kawan. Mendatangi Nabi Ibrahim, minta bantu. Ujian Nabi Ibrahim, aku kena kawan. Minta bantu wa ghairihi, dan minta bantu kepada nabi-nabi yang lain, kayak juga. Masing-masing keadaan kawannya membantu. Minal anbiya, daripada para nabi-nabi. Lalu berdoalah. Lalu berdoa Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim berdoa, atau buat nabi-nabi itu berdoa, mbak dimintai bantuan. Artinya mbak melihat neraka itu yang kayak ini, mbak melihat penjaganya itu yang kayak ini, langsung aja meminta lawan Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi yang lain untuk mendoakan. Lalu berdoa sini, Allahumma la tuhliku ibadaka biqati'atina summa tawada'an naru an yasaril arsy. Ibah Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi yang lain berdoa. Lalu doanya apa? Ujar bapaknya, Allahumma la tuhlik, Allahumma la tahliku, Allahumma la tahliku ibadaka. Ya Allah ya Tuhanku, janganlah sampai ini membinasakan akan hamba-hamba sampean. Biqati'atina, dengan sebab kesalahan kami atau dosa kami yang kami perbuat. Summa tawada'an naru, kemudian Mbah Sidin mendoa tadi, api neraka ini barandah bertunduk, barandah bahalus, asasnya bonolan, bahalus. Imbah tawadda'a an yasari, kemudian diandap, kemudian angkatlah neraka ini, bagana neraka ini an yasaril arsy, di sebelah kiri arsy-nya Allah. Karena di situnya Nabi Ibrahim mendoakan. Karena pada waktu itu orang minta doa, melihat api neraka kan ketakutan. Jangan masuk neraka melewati lawangnya aja. Baina api itu kampus antara lawang lawan api neraka itu 500 tahun perjalanan, ya juga 500 tahun perjalanan mereka dan masuk nerakanya. Lalu kayak menentu. Lalu jadi hamba. Lalu presiden berdoa, jangan sampai yang binasakan akan hamba-hamba Allah dengan sebab kesalahan mereka. Semua doa-doa, kemudian api tadi barandah, bahalus, dan bagana di sisi sebelah kiri daripada arsy Allah. Summa yu'tiya bil mizan, kemudian limbah di situ bagana. Kemudian diletakkanlah akan timbangan. Dan timbangan ini pulang diandap. Fayudahu baina yadi jabbari jalla jalalahu. Kemudian didatangkan pulang akan timbangan amal. Itu timbangan amal kenapa? Timbangan amal itu apabila baratnya naik ke atas, apabila ampul pantatnya babalik ketimbang timbangan dunia. Kalau timbangan dunia apabila barat pantat ke bawah, apabila ampul naik ke atas.
itu timbangan dunia. Timbangan akhirat kadang apabila banyak nilai amal kebaikan banyak dibuat dalam daging itu menaiknya, apabila dosa bantak ke bawah, itu maksudnya tuh. Lalu dibawa pulang akan mizan, dihadapkan, diandap mizan ini atau timbangan ini di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan Allah Jabbar Maha Kuasa Jalla Jalalahu, yang Maha Tinggi, Maha Besar akan kebesarannya. Summa yudhi da'a yudhi, kemudian summa yudhi al-khalaika, imbah mizan diandap, api neraka tadi bagana di sebelah kiri aras, imbah api neraka diandap di aras, itu didatangkan pulang akan timbangan. Imbah timbangan diandap di hadapan Allah, lalu summa yad'u summa yad'ida'a yad'i summa yad'i khalaika, kemudian dipanggil seluruh makhluk dan dihisab untuk dihitung amal-amalnya. Jadi mizan dulu, timbangan dulu, apabila banyak hanya kena neraka. Lalu jadi dan hisab untuk dihitung. Kalau anna lirajuli, apabila seseorang misla amalin, umpamanya bisi amal sabjina nabiyan, ya kan, ma zanna annahu yansuk min syiddati dzalika, apabila di hadapan mizan, di hadapan timbangan dihadapkan di sebelah sini Allah Ta'ala, sebelah sini makhluk, tunggal hitungannya, tunggal hitungan dikiau dan amal ditimbang tunggal hitungan. Kalau anak umpama disini makhluknya ada umpama makhluk ini, kalau anna lirrajuli, umpama ada makhluk misla amali, umpama ini bisi amal atau beramal sabjina, banyak amalnya ini sejumlah 70 para nabi. Umpama ada di antara makhluk lah bisi amalnya ini samanya main 70 amal, 70 para nabi. Ma'zanna annahu yanju min syiddati dzalika, walaupun amalnya sama atau melebihi daripada 70 amal ibadah Nabi, tetap hari itu ada 6 salamatnya. Maksudnya gitu. Apalagi makanya tapi ada amal nang orang tadi, ini orang biasanya ada di antara makhluk yang umpamanya ini amalnya ini saking banyaknya amal sampai ditimbang amalnya ini sama menyamai 70 amaliyah bubuhan nabi-nabi, tetap hari itu ada selamat. Alhamdulillah, ada selamat. Ada waktu ditimbang itu kan selamatnya. Apabila sudah ada selamat di situ, api neraka pulang ada selamat, walaupun amalnya gonol banget. Pada hari itu ada nangkawa menjamin alamat. Itu maksudnya itu kan. Apalagi belum kayak kita amal tapi ada 70 bisi amal banyak sama menyaingi sama 70 nabi aja. Pada waktu itu annahu yanzu min syiddati dzalikal yauma, itu kan yanzu annahu yanzu min syiddatil dzalikal yauma, ada dalam selamatnya hari itu, walaupun orang tua amal banyak, apalagi kasih amalan nambah amalan jangan ada selamat amal lu benar entah. Wa makasa khutbah, ya kan, al ulama, dan mendiamkan dan berdiam oleh khutbah akan seorang laki-laki. Wa makasa, mendiamkan si khutbah akan seorang laki-laki. Pada waktu itu sidin apa? Yang ulul khubza, memakan satu roti bil ma'i, dengan dicurupkan kabarnya putih. Salasin
ya kan, salasina sanatan. Lawasnya sidin makan rotek nambarandam dari rotek gandum kari, setiap kali hendak makan dirandam kabanyu dingin hanya disuap. Lawasnya makan roti kering tadi, roti gandum kering tadi, lawasnya 30 tahun. Maksudnya apa? Selama 30 tahun ini khutbah ini selama 30 tahun beribadah. Setiap lapar nanti makan sidin rotek cukup sidin kabanyu makan di utang sidin dirasa-rasa kawa diri beribadah sidin. Itu di pikiran sidin, karena dia sidin memikirkan makan gurih, memikirkan kalau lapar, kan ada bapak jam, kan ada sidin pikiran. Nah di pikiran sebutin sidin aja, apabila aku makan sakipit roti kuranda, uculuk, aku makan sidin dengan memakan roti nangka berandam ini tadi supaya lama, supaya kalau ditabung imbang aku makan sih kurasa rasa itu kau diri ibadah aku. Nah itu dia gawian selama 30 tahun. Iya takutan juga aku sih 30 tahun nang itu gawian itu takutan juga. Yang tadi ya kurang besi amal 70 amaliannya kayak Nabi tadi susun 70 ikum beribadah Nabi ini siang malam. Umpama ada kayak itu ia kada selamat jo tetap kanan bertahan apalagi tahu bah disebut aku kayak itu pamakasa aku pernah menjadi mendiamkan al-alam khutbatul ulam karena khutbatul ulam ini sidin mau makasa khutbatul ulam itu khutbatul ulam pengarang orang khutbah al-ulam artinya sekhutbah nang anum ulam ini maksudnya sidin lagi anum toh harus beribadah meninggalkan keduniaan buka ke gunung buka ke hutan. Nah di bawah rotenya sebutin ada di hutan tuh kepikir guring kayak apa aku guring nggak ada, kayak apa aku makan nggak ada. Nah dipikirkan sidin sebutin apabila di orang penggolorok ambil rote kipit rote itu. Kalau rote Arab itu bukan rote puting itu tahan 3 bulan. Jadi apa hendak makan kipit sedikit culuk kabanyu putih supaya jangan terlalu rasa kanyang kalau kada enak lawan makan untar sidin dirasa-rasa keisi kalau awak ditutup nyaman berdiri beribadah sidin. 30 tahun ya kada selamat juga Allah kada selamat juga apalagi yang ada teman-teman mikiran guring kayak apa minta guringan yo guring pikiran 30 tahun aja kada guringan takutan saja. Wakana yang lumuk ibadi ahyai bil marhid, dan ada lagi wakana si khutbah tadi yang lumu pibadi andama yang lumu ahyani birmilihi. Terkadang sidin itu sebagiannya juga membawa gula dan uyah apabila dirasa-rasa mencari rasa dibuati karena uyah di dalam gelas nambah isi banyu dingin dicurup rotek tadi sedikit dimakan sebagian tentang. Nah, kalau kisahnya karena jadi beruya, nah itu kisahnya orang kayak itu orang puasa mutih gitu. Ini puasa mutih itu ya kon puasa biasa jurucut puasa mutih. Jadi sidin ini si khutbah ini karena sewaktu-waktu wakana yang lumu bibadil ahyani sebagiannya karena sidin ini memakan roten yang dicampur bayunya tadi dengan uyah wal bakli dan atolon bawang. Kadang dimakan rotennya habis uyah dibawa dalam kantong. Kenapa bila lapar uyah dijilat sidin dihandak sidin jari dalam uyah jilat sidin banyak.
Yang penting ada rasa. Apabila ada rasa, awak berdiri ibadah pulang 30 tahun apa itu aja. Awak baklin atau dimakan silin tidak ada lagi kecuali umbi-umbian. Nah, baklin itu hanya umbi-umbian atau bawangnya kita. Baklin barangnya 30 tahun. Gunanya apa? Ibadah silin tadi. Melapar kan apa ada dimakan di hutan kan. Apa umpamanya di laut, umpamanya di pinggir laut, apa ada di lautnya uyah itu kan dimakan 30 tahun. Tujuannya apa? Untuk ibadahnya. Tuntung ibadah, apa dapat kena, apa lapar, apa ada di laut dimakan, atau di hutan apa aja umbi-umbian dimakan. Nah, itu tuh. 30 tahun kayak itu. Khalla ataupun khalla ini madu. Khalla ini madu. Apa ada di hutan tadi. Jadi selama 30 tahun ini itu ujar orang yang mengisahkan. Ada yang mengisahkan sinung borote sebuting. Jadi roti sebuting itu apabila sidang lapar cuk dikipit roti itu curup apabila dingin supaya lama diuntal dimakan. Ada juga orang mandarakan terkadang sidang itu apabila ke hutan ada membawa apa-apa. Jadi setiap kali lapar di luar pada ibadah kan orang lapar itu orang akan untuk menguatkan ibadah. Dan kita makan menguatkan guring. Terkadang sih madu apa namanya asa di hutan ada madu dan makan. Ada uyah di laut, uyah di jeruk, asa ada rasa. 30 tahun kan. 30 tahun sih gitu. Atau bawang kayak itu panggawean sidin wakana. Dan terkadang sidin itu pulang yaksuno azinu. Dan terkadang sidin ini maulah akan adonan yaksuno azinu maulah adonan. Wayuk risuhu pisamsi tiba tuntung adonan tadi di udang umpama gandum. Ulah sidin gandum itu yang sidin banyak buat sidin uyah diudak sidin ulah adonan tuntung jadi adonan diulah sidin bentuknya kayak lempeng berapa dapat timbang kayak lempeng tadi dijamur sidin wayak risu pisamsi dijamur karing-karing di bawah sinar matahari. Itu di bawah sini berjalan anak tulang 30 tahun kayak itu toh takutan dia takutan juga masih banyak tuh di sana peribadahnya tuh. Wa sampai ila ajmada aqlubu ya kan baina hamidah aqlubu apabila sidin mengucap bersyukur aklahu akan makanannya karena ada yang dimakan wa yaqulu wal muradu dikatakan pulang dengan mereka bil akli ketika yang makan ayyarudu anni kalba jubi. Ujar sidina dimaksud bil akli itu apa? Baidah hamidah aklahu. Baidah hamidah aklahu itu artinya senikmat-nikmat makan. Apabila orang tuh kenikmatan makan tuh hendakkan di mana? Baidah hamidah aklahu. Apabila inya makan pasti memuji akan makanan yang dimakan. Maksudnya apa? Apabila toh parut lapar apa aja makanan ada di hadapan pasti nyaman. Apabila nyaman lalu mau ucap alhamdulillah itu maksud sini. Jadi orang makan itu kita makan toh namun parut lapar hanya apabila parut ikan toh hartan lapar makan ikan ada pilih lagi iwak ada nasi aja kah kalau dingin kan dikuahkan ada apa yang penting lah hartan lapar.
amun makan dan perut masih kenyang, Pak pilih top, ada diwok aja, ada barang buka, perut masih kenyang, coba perut ada lapar, piring jadi makan, daun jadi makan, paripasnya itu toh. Ya sidin tadi saking laparnya, bawang gini makan sidin, uyah gini makan sidin, dan lagi nanti makan sidin nanti nanti 10 tahun kayak itu kemudian wal muradu bil akli yang dimaksud dengan nang dimakan ayyaruda anni kalbal ju'i, yaitu kenikmatan makan. Nah dimaksud dengan bama makan tadi bahwasanya ayurada nang dikehendakinya kembali daripada anni yuradda anni kalbal ju'i, seperti kurang pada waktu lapar. Kenikmatan makan itu pada waktu perut lapar. Apabila perut lapar, makan nakatinya nyaman, nikmat tarsa. Kada bagi waktu nyaman juga, bagi waktu nyaman juga, pakuah banyak nyaman juga. Coba akan perut kenyang, kada bagi waktu rakot muat. Akan perut masih kenyang, coba kan perut lapar, gagap apa aja dimakan. Itu kenikmatan makan. Kalbalju ini ya tadi kenikmatan makan. Jadi sedikit ini tadi dulu pada ibadah pamakan itu kadang-kadang membawa mana perjalanan. Apabila habis sanggup masa ibadah belum habis, disambung sidin lawan makan apa ada roti aja sedikit jadi makan. Habis roti nanti bawa 3 buting tadi, ulah di rumah 3 buting itu hitungannya sebuting itu tahan 5 hari, 3 buting 15 hari aja, sedangkan perjalanan 40 hari beribadah tadi. Jadi sisanya itu roti habis, umpama orangnya beramal ibadah ini di laut, di lautan, di pinggir laut, buyahnya dimakan. Apabila kurang ini beramal tadi mencukupkan hari ibadahnya, apabila di hutan bisa bawang-bawangan, umbi-umbian, bisa jual madu mencukupi harinya. Dan pulang ke sini ujar sino kalian junu, dan terkadang sidin itu mau ulah kan adonan tadi dan menjamur di bawah sinar matahari. Dan faedah hamidah, dan apabila sudah karas, faedah jamidah, apabila sudah karas aklahu memakannya. Apabila jamidah, apabila sudah karas kering lalu dimakan, tapi dengan cara direndam kabarnya dulu putih. Jadi roti itu tahanlah awas. Wa yaqulu, dan berkata sidin wal muradu nang dimaksud dengan bil akli dengan makan itu ayyarudda, bahwasanya mengembalikan anni kalbal ju'i, yaitu pada waktu lapar. Jadi apabila kenikmatan makan itu bukan pada makanan. Kenikmatan makan itu andaknya di waktunya. Apabila waktu lapar, nasi basi kenyang, mempolitikan toh kenyang, mencium nasi nambah bau ngingong, ada mama kan ini apa kalau tidak kenyang, coba kalau tidak lapar, nah kada ngingong gitu, jika tiba-tiba kelaparan, kapal kada ada orang mati. Itu sih berkata. Artinya apa? Masalah pamakan, masalah kehidupan dunia sini tidak memikirkan maksudnya. Nah dipikirkan sendiri, yang penting pamakan ini kau mengarasakan pinggang, kau mengarasakan lintuhut, kau beribadah, itu maksud sendiri. Ia takutan juga. Apabila mendengar kiamat, takutan sendiri. Apabila mendengar malaikat dikisahkan orang tentang malaikat menjaga neraka, anggatan sendiri, takutan juga sendiri. Banyak amal tak? Ternyata pastilah beramal ibadah. Kalau kita beramal ibadah, umpatan aja. Apabila liur hendak beribadah, bila ada
Kan ada orang ini pastilah dia takutan juga lah yang juga saya ingin kadang-kadang dengan selamatnya. Kenapa di sini pakai itu dia sini kurang banyak amal aja pada selamat hari itu. Apalagi aku pastilah aku sudah sedih. Wakana Yahya bin Mu'az dan adalah Imam Yahya bin Mu'az yaqul berkata juhul abdi yakinu karamatin yakinu karamatin lahu. Mu'az Yahya bin Mu'az berkata laparnya golongan sidikin ini orang yang benar antara ilmu dan amal sama sidikin artinya. Orang-orang sidik ini laparnya orang-orang sidik ini tetal sidik ini inya ma'alah ibarat dunia dan akhirat. Untuk akhirat inya 75%, 25% dunia, 75% akhirat. Ini orang sidik karena seperti contoh Abu Bakar. Abu Bakar ditanya oleh Nabi pada waktu hendak berperang fisabilillah. Pada waktu itu Rasulullah kekurangan dana, kekurangan senjata, nukar kuda, mula panah, mula apa. Lalu Rasulullah bertakun, siapa di antara kita yang kekurangan senjata? Jadi boleh sedekah, zakat, menginfakkan harta. Lalu datang Abu Bakar, ujar Abu Bakar, seluruh hartaku kujulung dia. Jadi takut dari Nabi. Ma baqaita lahu ma baqaita laka wali ahlika. Amun seluruh harta ini ikam julung, kayak apa untuk ikam hidup hari selanjutnya dan kehidupan keluarga ikam selanjutnya? Apa nah ikam gawe kena? Apa ikam makan memberatkan habis? Ujar Abu Bakar apa? Allah dan Rasulnya menjadi jaminanku. Nah ini makam sedih karena jadi akhirat itu diutamakan. Kalau Umar separuh, dunia separuh, akhirat separuh. Rabbana atina fid dunya. Kalau Umar itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus Umar pada waktu Rasulullah manapun kekurangan senjata dari mukar senjata, wahai Umar bilang maju ya Rasulullah, aku ada berisi harta kekayaan. Umpama harta kekayaan ini sekitar 100 dinar. 100 dinar ini wahai Rasulullah 50 dinar ulun sumbangkan untuk agama, 50 dinar gasan ulun isuk kalau kena masih hidup, ulun masih hidup, anak bini masih hidup, gasan ongkos 50 dinar ini gasan ongkos hidup hari-hari separuh aja ulun menyumbang. Ini makan Umar, kalau makan Abu Bakar Siddiq tadi habis-habis keyakinannya satu aja, namulah menjadi jaminannya Allah dan Rasulnya. Makanya laparnya orang Siddiq, itu diutamakan kalimatnya. Laparnya orang-orang nambah makam Siddiq ini atau orang nambah titel Siddiqin, kelaparan mereka ini yakin karamatan lahum. Apabila orang sidik nih kelaparan atau laparnya sidik itu menjadikan kemuliaan bagi mereka. Orang bertitel sidik umpamanya kada berduit, kan ada manusia ini bisa kada berduit, bisa lapar. Apabila mereka ini kada berduit atau kelaparan atau kada ada apa-apa lagi nanti isi nak kasih dimakan, kasih belanjakan, apabila nang itu menimpa orang-orang sidik ini itu merumpamakan kemuliaan atau karamat bagi mereka. Ada kita mau kelaparan bala karena ini bala lapar koncongan kayak ibadah oleh itu kita ada bawahnya makin lapar makin kuat dua Tuhan. Allah ada seorang
lapar. Halo. Halo. Tadi kok ya? Makanya katakan sidik, laparnya orang-orang bagi tersidik, laparnya orang-orang yang berarti tersidik itu adalah suatu keyakinan dan itu merupakan kemuliaan bagi mereka. Apabila orang-orang sidik kamu bakar, contoh bakar kan sebab bagi tersidik di hati. Terkadang makan, terkadang kadang, terkadang kadang, terkadang makan, terkadang kadang. Apabila terkadang hatinya kadang makan itu apa? Kadang dimakan, bukannya ini kadang makan puasa, kadang dimakan. Berarti takutnya lah lapar. Laparnya orang-orang sidik itu adalah suatu kemuliaan bagi mereka. Apabila orang sidik atau kelaparan, itu kemuliaan bagi mereka. Kita kelaparan bala, karena kau ibadah aku Tuhan, baik Tuhan yang berbicara di ibadah jualan, lapar lebih benar. Makanya nih kadang-kadang dikuyung orang, laparnya kita kadang-kadang, laparnya orang-orang berarti tersidik, yakinun adalah suatu keyakinan, karamatan lahum itu merupakan suatu karamat. Semakin lapar orang sidik, semakin tinggi keyakinannya. Makanya Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, namun ikam habis harta ikam ini, apa ikam? Isuk apa nih kami makan? Anak ikam, bini ikam apa? Nah dimakan lagi isuk apa? Apa dimakan? Namun habis harta disumbangkan. Ujar Abu Bakar, masalah dunia ini Rasulullah, karena ulun ini menyumbang untuk agama, maka nang maulah jaminan ulun, jaminannya ulun setingginya tiang dan rasulnya. Karena mungkin kalau ulun ini dan keluarga ulun gara-gara menyumbang ini kelaparan, ada mungkin kelaparan otomatis masjid pian dan Allah Ta'ala menjamin. Artinya apa? Keyakinan sini nomor satu tinggi kalau ya keyakinan lah seorang. Jadi laparnya. Nah lalu karena Abu Bakar menyumbang habis ada sini esok apa dimakan ada laparnya. Tapi laparnya mereka semakin mereka ini karena aja, semakin mereka ini karena ujian, semakin mereka ini kelaparan, semakin tinggi keyakinan mereka. Kita kan baginya kelaparan, baginya harapan ada pakapir. Kita orang membawa Indomie, nah ya, kalau kan, tempat kami ini kan ada Indomie sebungkus. Ada seorang makin lapar, parah kepada kekafiran. Kalau kayak buahnya makin lapar, makin bertambah ya. Yakin dua Allah. Abu Bakar aja kita oleh Nabi kayak ikan lagi isuk hidup, anak cucu ikan bang apa dimakan kena isuknya apa dimakan habis harta ikannya disumbangkan. Ujar Abu Bakar, jaminannya Allah dan Rasulnya, kan mungkin bang Allah dan Rasulnya ulun kebaikan demi mereka, karena mungkin mereka menyatakan ulun telantar dan kalapa. Nah itu jaminan keyakinan mereka sampai Abu Bakar dari Bapak dan Allah dan Rasulnya namun jadi jaminan, jadi jamin. Berarti kan keyakinan mereka lawan Allah lebih tinggi ketimbang dunia. Ada kita mengeluarkan duit sedikit aja ngalim bang, ya lah ngalim benar itu kita karena ada sifat bakhil. Al-bakhilu aduwullah, orang bakhil itu musuhnya Allah. Paling karena abidan sekalipun dia ahli ibadah tapi bakhil, musuh itu Tuhan. Bisa Tuhan itu nah tinggalan Tuhan toh 99 adalah ngaran Tuhan bakhil. Ada dan amalnya wa bakhil artinya biar nyawa ahli ibadah dari maghrib sampai ke subuh Allah tuh Allahu Akbar baca Quran apa kan, tapi bakhil musuh Tuhan.
Al-bakhilu aduwwullah walau kana abidan. Orang bakhil itu musuh Tuhan sekalipun ini ahli ibadah. Pemusuh. Kenapa? Karena sifat Tuhan kalau diumpah orang beribadah tuh nang diumpati nang diparati tuh Tuhan, tapi imbah tuh tong beribadah nang timbul lain sifat tuh Tuhan, malah sifat musuh tuh Tuhan bersifat karim, mulia, wahab, pemberi, as-sakha, ringan tangan. Ada seorang ada, beribadah saya tong beribadah engkel, jadi apa-apa. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang pemurah sekalipun inya bodoh tetap betul habibullah kekasih Allah. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang bodoh, orang pemurah itu kekasih Allah selama ini itu pemurah. Karena ngaran Tuhan itu di antara 99 yang pemurah itu bilang 20 ngaran Tuhan aja yang maha pemurah. Mantap ada kayak itu. Orang yang ahli ibadah tapi engken. Sonohan orang ini tapi pintar. Karena tadi pintar. Tapi orang apa pemurah. Makanya orang pemurah itu bahaya kalau dari wali. Orang pemurah itu bukan karena Allah Ta'ala itu pemurah itu bahaya. Bisa wali bukan. Ada seorang ibadah kuat ibadah dibakhil ahli benar. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang pemurah sekalipun orang pemurah itu adalah kekasih Allah sekalipun inya bodoh kan bodoh tapi pemurah jadi kekasih Tuhan. Habibullah itu kekasih walinya itu bodoh tuh orang kita aliman tahu beribadah pulang ahli ibadah tapi bakhil menjadi musuh Tuhan. Ada orang maginya beribadah maginya ngaran Tuhan diamalah diamalkan ngaran Tuhan diamalkan apa? Al-Karim, Al-Wahhab, ada Tuhan Maha Pemurah. Makin banyak beribadah makin bakhil. Itu kayak betul. Ada orang makin beribadah makin lembut. Allah Ta'ala ini pangaran Karim, Pemurah. Allah Ta'ala ini pangaran Wahhab. Allah ini pangaran Fattah, artinya menolongi aja. Allah ini pangaran ini. Kan kita beribadah itu menyembah Tuhan ini ngarannya banyak kalau tadi 99, tapi betul sembahyang kayak kita kan kayak jadi apa bro al-bakhilu aduwwullah walau kana abidan. Sekali kena ibadah lalu sini laparnya orang-orang sidik ini adalah suatu keyakinan tapi jarang juga buahnya di kelaparan. Ini memang kelaparan ngaran manusia ada laparnya orang memakam sidik. Jadi orang-orang yang makam sidik ini karena pimpinannya Abu Bakar Siddiq. Ciri-ciri orang makam sidik, ciri-ciri bawahan Abu Bakar Siddiq ini ciri-cirinya mereka urusan akhirat 80%, urusan dunia 20%. Maksudnya apa? Kayak ini dunianya digawi, akhiratnya digawi, dunianya yang 20% ini dihabiskan untuk akhirat yang 80%. Toh kita bergawi. Ini contoh orang makam sidik, makam yang benar, makam yang sidiknya benar atau bujur. Sidik itu benar atau bujur. Makanya orang sidik ini golongan yang paling atas sesudah sesudah Tuhan Nabi hanya Tuhan sidik golongannya. Kenapa?
sesudah Nabi ini golongan sidik-sidiknya, golongan orang-orang yang mujur, nyata mujurnya. Baik dihati-hati itu aja tak. Nama memberi rezeki Allah, itu Allah. Nama mendatangkan rezeki Allah. Lu sidik tahu. Apabila aku ini pegawai dapat duitnya, dapat usaha apa ini makan, lalu karena nama datangkan yang Allah Ta'ala ajinya tahun aku nama ulah aku kau pegawai menyatakan aku Allah Ta'ala juga nama memberi Allah Ta'ala menyatakan aku Allah Ta'ala juga. Jadi apa yang ada lawannya ini mau kepentingan ini, kepentingan agama dikeluar kadar hitung amlah contoh kopiah, lokal kopiah tidak ada luang-luang tak kopi walaupun apa siksanya nanti. Kalau orang sidik kan mau untuk urusan akhirat 80%, tapi berlubang sedikit aja berapa kan tapi keluarnya. Tapi urusan akhir menutup aurat, urusan dunia ini 20% aja. 20% ini pegawai sampai waktu ibadah, di luar waktu pegawai gitu. Kadang uyuh-uyuh mana? Ini orang sedih. Tidak tahu ujinya apabila aku ini melaksanakan perintah Allah, berarti aku bertuhankan Allah. Apabila aku bertuhankan Allah, berarti nama menjamin aku Allah dan makhluk. Umpama jikalau orang dengan sabab kuat bagawi, dengan sabab kuat bagawi orang jadi sugih. Kenapa orang yang warung-warung karena sugihnya? Itu jual kopi tuh. Warung-warung kopi siang malam jualan 24 jam sugih lah. Apakah namulah sugih itu karena kuat bagawi? Atau nang maulah sugih itu nang gawiannya ini kada tahu di waktu ada juga tak. Makanya orang-orang makam sidik ini mereka itu tahu. Makanya makam-makam terdahulu sesudah Nabi lah buan sidik ini cirinya kayak itu. Mereka itu apabila urusan akhir 80% mau utamakan akhirat dulu. Contoh waktu masuk gawe itu lah untungnya itu kan gawe pulang di dunia dapat hasil dari pegawai pulang untuk akhirat itu diutamakan. Kopiah rapid mukarinya, tapi rapid mukarinya itu tak kadang apa-apa kita ini itu kan ada. Jadi mereka kenapa jika itu kan mereka yakin hujan buahnya apabila dunia itu hasil dunia digunakan untuk keperluan akhirat atau keperluan Allah atau keperluan Rasul, namun jamin Allah dan Rasul itu keyakinan buahnya. Gampang keyakinan kayak apa? Aku nak bulan jalannya, makanya semua makan. Aku nak bulan ini, kopi harapin sudah. Kopi urusan ibadah akhirat berapa? Ya kalau ada pernah mau makan duit, kalau bagian dirinya gue. Makanya makam sidik ini orang-orang aja. Ya kalau urusan akhirat nomor satu ini, ya kita ada. Kalau urusan dunia nomor satu, imam empat, khulafaur rasyidin. Khalifah empatnya keempatnya nih akhirat aja berarti. Abu Bakar akhiratnya 80%, 20% dunia kita cari. Umar 90% akhirat 10% dunia. Tapi apabila ada hasil dari dunia ini dibagi dua duitnya, kesan hidup sehari-hari, kesan keperluan akhirat sepanjang. Usman baginya akhirat, kalau Usman tuh akhirat 100% sih yang berduit oke sih. Jadi tidak akhirat aja, Al-Quran aja baca mah atau urusan orang. Saya Ali sakit sedikit orang ada berduit
sih sidik, yang lainnya nggak ada. Jauh Abu Bakar, aku masalah makan, akan mikirkan hartaku habis di jalan Allah dan di jalan Rasul, namanya jamin Allah dan Rasul, Allah menggantinya. Itu keyakinan buahnya, keyakinan seorang ada. Mau kita ulanjakan habis duitnya, itu kita mau kita ulanjakan itu seorang bagawi seharian dapat upah 100, namun diulanjakan kami sayang mana nih ulanjakan awak puyuh mesti esok garing, harus dibelanjakan kan mesti makan malam kelaparan esok garing pulang sudah karena makan enggak garing apa bilang garing esok ada kau baga tertipu nyawa dimulai tak dimulai oleh nafsunya kosong, nafsu seorang itu nama memulai itu dan diri nyawa jua parut kapan harir ya kopiah rapid datakan tapi rapid datakan muka panganten bagus pakaian musim bahayang jerepek mengolkan lah cek apung harap cek eno 2 pal kecuman terus bahayang mau masang baju yang seminggu ada tapasan mulinya lah ada orang masalah ibadah itu nomor 1 masalah dunia itu coba ikam pegawai lawan ikam sembahyang baju ikam pegawai coba camping nyala itu di bos sembahyang gimana ada kebutuhan ya Tuhan aku memberikan rezeki aku memberikan sehat kenapa mah ada aku baju yang kayak dia itulah tersiksa malamnya. Jadi laparnya yaqulu ju'a siddiqina karamatan lahu. Laparnya orang-orang siddiq itu menjadikan kemuliaan bagi mereka. Kenapa? Mbak, ini sudah tahu apabila dulu jalan agama habis duit. Konsekuensi habis duit ini kada berduit itu konsekuensinya apabila kada duit makan pun bisa kada, tapi yang jadi pertaruhan bukan duitnya, keyakinan kebuahannya apa habisnya doa Allah Ta'ala, doa Allah dan Rasulnya. Karena mungkin Tuhan dan Rasulnya menyatakan wakalan kita sopnya kalau besok aja gawian ini kesemakan kita ini puasaan pas kita taruh berataan. Nah dari seorang wajubu zahidina wajubu zahidina zuhul hikmatin, dan laparnya orang-orang yang ahli zuhud itu menjadikan hikmah bertambah hikmah lawan bubuhannya. Jadi 2 lapar ini nih. Nah ada 2 ini. Ada lagi bacaannya wajubul abidina ada. Jangan ada bacaannya laparnya orang ahli ibadah ada baca cek. 2 jangan baca cek. Apa baca cek? Jugul sedikit lawan jugul jahidin 2 cokelat. Adalah tulisan juhul abidina, laparnya orang-orang ahli ibadah. Adalah tulisan orang ahli ibadah itu bisa tertipu. Buktinya tadi al-bakhilu aduwallah walau kana abidan, orang ahli ibadah tapi engken. Ada musuh Tuhan, orangnya pemurah tapi bermulan. Jadi kita kasih Tuhan wali orang pamurah itu orang wali. Ciri-ciri wali itu ya pamurah. Salah satu ciri para auli itu pamurah. Ada engken, ada seorang pernah jadi wali. Ibadah kuat tadi, ibadah banyak, apalagi ada ibadah. Al-bakhilu aduwullah walau kana amidan. Orang bakhil itu musuh Tuhan sekali
punya ibadahan jatuhan ikan ibadah dua aku semalaman tasbih putar pada Quran bilang pada hilang tulisannya sudah tahu pada Tuhan ya Tuhan ikan ibadah dua aku tapi kalau akuan ikam satu pun kadang namanya mai menuruti mengupati akan nama-nama aku ya Tuhan ikam ibadahin aku ikam bahadap lawan aku sedangkan ngaran-ngaran ku aja nah ya Tuhan Al-Wahhab, Al-Fattah, Ar-Rasyaq, Al-Karim mana baik-baiknya, apa murah, apa pemberian, apa ini itu ngaran ku ya Tuhan itu aku, itulah aku nih ikam sambah itu aku kenapa ikam beribadah benar tapi sebuting-buting kan ada menuruti ngaranku lalu sampai Nabi, puja Nabi al-bakhilu Allah walau kana abidan orang bakhil itu musuh Tuhan sekalipun ini ahli ibadah hijab Tuhan benar ini amnahnya kan ada kalanya bakhil untuk diri sendiri ada yang bakhil untuk bakhil untuk diri sendiri itu kopi harapin duit ada kan bukan tapi berumbai sudah separuh umbainya tapi yang boleh dia bukan mana mau membalik kamu mana kan apabila soal tuanya soal nak membalik aku aja nak membaliknya kalau kena kada dan isu aku bulannya iya makanya ngarang kita tuh kalau tak buat kita amlah nang tak buat di kitab ini berdua aja